Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Salam Kebajikan. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Kita kembali lagi pada malam hari ini untuk membahas keris, untuk belajar bersama tentang keris. Malam hari ini masih tetap bersama malam hari ini. Kita bahas keris yang apa lagi nih Gus malam hari ini? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kebetulan ada dua keris, tipikal karatnya keris lurus, jadi tanpa look, jadi semacam pedang itu lurus, cuma ukurannya lebih pendek dari pedang. Iya. Coba jenengan. Namanya keris apa ini Gus? Itu keris brojol. Iya, rada longgar Mas yo. Oh iya. Iki gak kuat nyonggone. Kemarin sudah jadi Ya. Gus Mat, jadi saya sudah bisa memegang keris. Tapi ini tadi lupa tak ginikan ya. Mohon maaf ya. Kalau ini banyak anunya ya, apa ornamennya ya. Gus ya ini. Ya, itu namanya pamor Mas. Oh iya, pamor ya namanya ya. Dibuka aja plastiknya nggak apa-apa. Ini namanya keris apa Gus ini Gus? Keris brojol. Oh brojol ya. Ah, Ini dari baunya wangi. iya, itu nggak pernah kasih minyak itu Mas. Itu memang wangi. Dari sananya ya. Iya, itu sudah saya cuci 2 kali. Padahal saya pakai masker loh ini. Baunya wanginya masih terasa. Heeh. Itu awal dulu dapat dia kotor, masih kotor. Baunya wangi seperti ini. Tak cucikan, pulang ya wangi lagi seperti ini. Iya. Nggak pernah tak kasih minyak wangi itu. Iya. Kata teman-teman sih memang besi wangi. Dari sananya luar biasa. Keris brojol. Ini eranya era apa nih Gus? Dari Itu kerajaan. coba tak lihat ya. Iya. Permisi. Ini kalau orang tidak biasa berkeris masukkan keris itu salah. Ya, ini salah ini nggak masuk. Termasuk nih. Iya. Nah, ini ya. Baik. Kita buka. Keris-keris saya itu Mas, Iya. ketika sudah saya warangi, istilahnya diwarangi ya, agar terlihat corak pamornya, itu mesti saya kasih plastik. Di tukang warangannya pasti kasih plastik. Tujuannya apa? Agar besi terhindar dari nyentuh warangka. Karena kalau nyentuh warangka biasanya cepat karatan lagi. Gunanya dicuci kan biar hilang karate, terus biar terlihat corak pamornya. Terus gunanya di plastik apa? Biar tidak tersentuh oleh tangan, jari kita. Ingat manusia itu tangan jarinya itu ada kayak garam ya, Mengandung kayak garam. jadi besi keris kalau udah pegang tangan dan tidak segera dikasih minyak diresihi, yakin wis 1 minggu wis ngeplek karat sidik jari. Ini kan ada plastiknya. Iya. Nah, untuk pembelajaran plastik kita buka ya. Nah, ini adalah keris brojol, dapurnya, era pembuatannya Madura Sepuh. Madura Sepuh itu umumnya yang terkenal ada Empu Koso, ada Empu Citranala. Kalau Citranala itu katanya sih cenderungnya di Sumeneb. Jadi keris-keris garap Sumeneb itu banyak diburu oleh kolektor. Terus keris Empu Koso, ini cenderung menurut saya sih Empu Koso. Iya. Ini kebetulan meskipun dia keris tangguh Madura, kebetulan pamornya sudah banyak yang aus. Umumnya keris-keris Madura garapnya Empu Koso itu pamornya tuh cenderung tebal, akordiat warnanya lebih mencolok, terus keker, terlihatnya itu kayak apa bahasanya,
Ya seperti itu, sangat berbeda dengan keris yang lain. Nah, ini panjangnya kurang lebih 39 cm, nah, termasuk jenis keris corok. Kalau yang saya tahu corok itu di atas 38 panjangnya. Beda sama carok ya? Bukan. Kalau corok itu yang biasa orang adat Madura ya. Iya. Kalau corok itu istilah keris yang di atas 38 panjangnya. Iya. Kalau di bawah 30 atau berapa itu namanya patrem. Oh, beda lagi. Iya. Dan yang paling saya suka dari keris ini keris awal mula saya punya keris ya keris ini. Oh, berarti ini termasuk yang pertama-tama ya? Sekitar 2013. Saya dapat dari Madiun. Terus ini percaya nggak percaya? Rasa kesukuan, rasa asal daerah itu di setiap orang itu mesti ada. Kayak jenengan asli Banyuwangi. Lihat barang Banyuwangi kayak beda gitu ya. Rasanya. Iya. Nah, saya kebetulan ditakdirkan ada darah Madura. Saya kalau lihat keris Madura itu kayak tertarik. Padahal ini secara garap sederhana sekali. Harusnya kalau Madura dia pamornya tebal banyak. Ini kan sudah halus. Tapi saya suka. Dan kebetulan keris ini besinya wangi. Ini saat saya dapat kotor, baunya wanginya kayak ini. Saya cuci sampai kalau nggak salah sudah saya cuci 2 kali di tukang warangan. Sepulang dari tukang warangan, wanginya tetap seperti ini. Padahal nggak pernah tak kasih minyak aroma. Nah, ini termasuk saya suka ini. Terus filosofinya brojol ya, brojol. Apa brojol? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu brojol kan sesuatu yang nggak iso dimpet gitu. Brojol. Nggak bisa dimpet brojol. Ya memang harapan simpu seperti itu. Dedungo sing brojol, kekarepan sing brojol. Bahkan dulu katanya setiap dukun bayi itu mesti punya keris brojol. Oh gitu. Tapi ada yang membedakan, bukan brojol sekedar brojol, brojol talang. Di sini ada talangnya, ada sudut cekungan lurus. Kalau talang kan lewati air toh. Itu ada talang di sini. Saya kayaknya dulu pernah dapat. Tahu di mana sekarang. Nah ini brojol. Nah, itu filosofinya. Jadi dedungo sing ndang brojol, kekarepan sing brojol. Artinya ya segera terwujud. Amin. Cepat terwujud. Iya, Dan ini pamore masuk pamor ngulit semongko ya. Ngulit semongko ya. Mungkin dulunya pamor pedaringan kebak. Pedaringan kebak itu bek, Mas. Pedaringan kebak ya. Jadi kebak rezeki sing bek. Ini karena aus tak lihat kok lebih cenderung di pamor pamor ngulit semongko. Ngulit semongko ya sampean tahu semongko itu gimana. Ya buah masyarakat lah ya. Banyak yang suka, harganya juga enggak mewah, terjangkau oleh orang banyak. Artinya apa? Keris ini brojol ya untuk kemasyarakatan gitu ya. Bukan kalangan. Tapi menyegarkan kan semongko kan seger. Seger. Baunya aja dah. Baunya wangi ya. Seger. Tapi kalau di sini enggak terasa wangi. Jarak tertentu ada semilir angin, ya wanginya terasa sekali. Tadi pas buka tuh, kok wangi gitu tadi. Ini sudah berapa tahun? 2013 saya punya ini sampai sekarang. Sederhana Mas, ini enggak seperti yang episode sebelumnya keris Nogo kan kayak garapannya baik. Ini kayak lurus. Ya, enggak ada yang wah lah dari keris ini, tapi saya suka. Iya. Ya mungkin karena unsur faktor kedaerahan ya. Saya dari daerah Madura. Dan dulu ini saya kira ini keris Tuban sama Madura Sepo itu memang agak mirip. Oh, hampir sama. Tapi terus ketika tak bawa ke tukang warangan, tentunya tukang warangan sing lawas kan orang lebih pengalaman. Dia besi mana dia tahu. Dia terus bilang, "Mas, iki keris Madura, cuma pamornya sudah banyak yang aus."
terus apa nama keris lurus ya, lurus tadi kan yang episode sebelumnya kan keris lurus. Jadi ibarat uang lulungan orang-orang berpergian ya, tujuannya kemana? Ke Tulungagung umpamanya. Lewat mana sih enak? Lewat Selopuro ke barat, sampai Kanigoro, sampai Kademangan, sejauh tangan Tulungagung. Jalurnya kan lurus-lurus saja. Nah kok ada uang, tapi nanti Tulungagung, kok lewat Gandusari, lewat Kediri, nah, kan belok-belok itu. Nah, keris lurus pun seperti ini filosofinya. Wong urip iki sing cepet totoke sing lurus. Nah, jadi ndak belok-belok. Nah, keris yang lu itu belok-belok, urip itu memang belok-belok. Tapi tutuk puncake tetap nuju. Nah, itu filosofinya di situ. Jadi manusia memang kan bahasa Arab kan kolbun ati, yusamma bil kolbi litaqallubihi. Apa kok dijenengi kolb ke ati? Karena litaqallubihi karena sifatnya selalu mulah-malih. Kadang kenceng, kadang lembek, kadang ngiri, kadang nganan. Nah, itu kayak keris lurus itu tadi. Penerapan filosofi dari garis lurus itu urip ki sing kenceng ae. Bendang cepet tutuk tujuan. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih untuk sharing. Mungkin dari pengalaman-pengalaman punya keris itu ada hal mistik atau gimana itu? Saya yakin orang yang berkeris itu pasti pernah mengalami sesuatu sih nggak nalar. Itu pasti. Karena keris itu adalah dua unsur alam ya, alam fisik eksotori atau apa namanya, dan alam non fisik isoteri. Nah, keris-keris yang tayuhan itu pasti punya apa ya, punya daya tersendiri. Dan ini yang saya pelajari. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan di surat Al-Hadid. Dari ayat depannya bagaimana saya lupa. Terus lanjutan ayat itu wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u lin-nasi. Terus waliya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib atau gimana saya lupa. Artinya gini. Dan kami telah turunkan besi yang mana di dalamnya terdapat kekuatan sing wah. Baksun itu kekuatannya nemen, syadidun sing sangat nemen. Wa manafi'u linnas. Nek jerone wesi iku terkandung manfaat-manfaat bagi manusia. Sampeyan tingali jembatan. Apa bahan utamanya? Besi. Terus alat pertukangan besi juga. Alat dapur besi juga. Besi dipegang oleh insinyur itu jadi bangunan. Ya. Besi dipegang oleh pandai besi jadi keris. Pandai besi jadi pisau. Pandai besi jadi alat pertanian. Besi dipegang empu jadi keris, jadi tombak, jadi pusaka. Nah, di dalam Al-Quran itu kita ngomong kekuatan. Kita ngomong hal yang terkandung dalam besi itu. Keris zaman dulu dibikin oleh seorang empu yang mana untuk bikin satu keris bisa sampai 2 tahun baru selesai. Bertapa beliau. Dalam dia bertapa kan selalu hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan alam. Saat itu dalam keadaan nol, suci dalam taraf tertentu ya, dalam ukurannya. Itu gampang dia dapat hal-hal yang di luar nalar. Nah, besi-besi yang dipilih oleh empu itu bukan besi sembarangan. Dari besinya saja itu sudah ada baksun syadidun, kekuatan yang terkandung yang sangat luar biasa. Apalagi diiringi dengan puasanya empu puasa bertapa. Tirakat. Orang itu tidak tirakat, ucape mandi mas.
Iya. Iya lah. Beda sama orang sekarang ya. Itu loh. Orang dulu, makanya dulu katanya ada keris pecetan. Ada di bagian belumbangan itu setiap jadi keris dipecet. Ada bekas jempolnya empunya. Jadi dari sisi story, orang yang berkeris pasti pernah mengalami hal yang di luar nalar. Saya bolak-balik. Mungkin ada hal yang paling berkesan yang pernah dialami mistis berkaitan dengan keris. Mungkin ada yang ini saya cerita. Dulu kerajaan Majapahit Jaya. Terus dalam cerita sejarah ya, saya nanti salah bisa dikoreksi. Terus ada pemberontakan dari Keraton Tuban. Tuban kan enggak mau dikuasai kasarannya ya. Ada berontak. Ketika berontak terjadi perang kan? Tentunya Empu Tuban, Empu Majapahit bikin senjata memang digunakan untuk berperang. Nah itu saya pernah dapat cerita dari seorang senior kolektor lama. Tiba-tiba di lemarinya seperti ada letusan, bar tengah malam. Apa ya? Kaget, nggak biasa seperti ini. Ketika dibuka salah satu kerisnya roboh. Kerisnya roboh, padahal diberdirikan. Terus dipelajari. Oh lagi keris Majapahit. Sing saya baru dapat di keris Tuban. Dipelajari sejarahnya Tuban Keraton sama Majapahit ndak akur dulu perang. Dan itu ternyata entah ya Allah alam ya. Dari sisi histori itu berpengaruh Mas keris sampai sekarang. Terbawa sampai sekarang ya. Dan itu saya ngalami Mas. Saya dapat keris hujan mas. Padahal hujan mas kan kalem tak ya, bahwa hujan mas kan angsarnya untuk apa rezekian. Terus hujan mas itu tak bawa pulang ke Surabaya, taruh di tembok. Keris saya itu rata-rata tak bikinkan belawong, tempel tembok rata-rata. Terus saya dapat keris apa ya satunya lupa saya. Tuban, yang pertama Tuban, saya dapat keris Majapahit. Ayu kerisnya mas, ayu, nggak kerem, tak taruh. Istri saya itu malam-malam itu telepon. Di ruang tamu kok bunyi klotek-klotek itu apa? Terus pirang-pirang dino iki. Tegus saja gitu, jadi nggak takut. Sampai sama rewang saya ya, sama istri saya di Surabaya. Sampai di center. Lampu dinyalakan. Lu keris begini mas. Goyang-goyang sedih. Kata-kata. Karena dia takut ngejerit. Terus saya telepon adik. Dek ke Mbak E. Itu jam 2 malam. Ada keris 2 bawaan pulang. Terus diambil bawa pulang ke rumah adik. Terus saya pulang Surabaya, keris tak bawa ke Madiun. Di Madiun nggak ada apa-apa. Keris tak biarkan barengan nggak ada apa-apa. Itu pengalaman. Terus saya pernah dapat keris lagi, keris Singo Barong sama keris Junjung Derajat. Singo Barong itu kayaknya Demak, Junjung Derajat itu Majapahit akhir. Nah, ceritanya kan Majapahit sama Demak dulu katanya juga tahu ya, saya gitu ya. Jadi keris itu aneh mas, lawang buat gini ini ya. Ini Junjung Derajat, ini Singo Barong. Tak tinggal semalam, Singo Barongnya gini ya, nggak masuk akal. Pikir-pikir, oh kamu nggak mau dibareng lo toh. Akhirnya Singo Barongnya tak turunkan, tak taruh di lemari, terus nggak ada apa-apa. Itu termasuk hal yang aneh. Dan banyak tentunya mas, diceritakan sewengi nggak mau di sana. Iya, memang segala sesuatu itu ada hitam, ada putih, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Mau nggak mau kita memang sebagai manusia harus percaya. Kalau nggak percaya berarti ya nggak percaya sama Tuhan kan gitu ya. Iya. Terus ya berarti kan semua di dunia itu imbang. Jadi yang Maha Kuasa itu menciptakan segala sesuatu itu imbang, nggak ada yang berat sebelah atau berat sebelah, tapi semuanya imbang.
Mungkin malam hari ini itu pembelajaran kita pada malam hari ini mungkin ada yang bisa diambil dari cerita pada malam hari ini. Jadi intinya yang baik silahkan diambil, yang jelek gak usah diambil. Semua ini hanya konten, hanya hiburan. Mungkin ada salah kata, salah ucap dari kita berdua, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang jauh dari sempurna. Mungkin itu aja. Silakan teman-teman subscribe, like dan komen di bawah. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan atau kritikan buat kami yang tentunya akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.